إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا وعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا وأصل وجودنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan taufik dan hidayahnya sehingga dapatlah kita berhadir di dalam majelis ini untuk menuntut ilmu agama, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehariman junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Siapa yang belum dapat kertasnya ambil sinilah. Sebagaimana ulun telah berjanji pada Senin yang lalu hendak menyampaikan tentang tata cara sembahyang hadiah, sembahyang sunat hadiah, supaya kita bisa berataan menggawi. Namun sudah bisa dia pada menyuruh orang lagi, menyuruh orang yang keluar duit, kalau kurun kada mau oke. Ini ulun ambil daripada kitab fikih, ambil di dalam kitab fikih. Naran kitabnya Syarah Sitin Masalah. Langsung ulun kutip di situ. Langsung kita baca tata cara salat hadiah, sembahyang sunat hadiah. Jadi sembahyang sunat hadiah itu hukumnya sunat, ada wajib ada. Tapi kalau kita fadilatnya, ini bagus dikerjakan pada malam hari. Siang hari mah boleh lah, boleh hai. Tapi yang lebih afdal lagi di malam hari. Imbah maghrib, lamun imam maghrib sibuk bisa imbah isya. Jumlahnya 2 rakaat aja sembahyang hadiahnya. Itu usallinya lah. Usalli sunnatal mutlaqi rak'ataini lillahi ta'ala. Namun ada baris-baris lah. Usalli sunnatal mutlaqi rak'ataini lillahi ta'ala. Itu usallinya. Nah, di dalam takbiratul ihram berniat dalam hati Allahu
Akbar di dalam takbiratul ihram niatlah. Apa niatnya itu aku sembahyang sunat mutlak 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Jadi bukan usolli sunat al-hadiyati lah, sembahyang hadiah tuh bukan usolli sunat al-hadiyati kan, tapi usolli sunat al-mutlaki, sembahyang mutlak 2 rakaat karena Allah Ta'ala, itu niatnya. Nah, ini sembahyangnya masing-masing di jalan ada nang berimaman kan. Karena sembahyang sunat hadiah ini tidak disunahkan berjamaah. Nah, tapi seandainya dikerjakan berjamaah boleh, tapi kalau disunahkan sembahyang masing-masing aja. Nah, jadi ilmu ini kena pian sampaikan, boleh pian fotokopi, yang bagikan lagi ke keluarga pian, siapa anak pian, jiran tetangga boleh. Karena ilmu ini harus tersebar. Semakin tersebar semakin banyak pahala kita menyebarkan ilmu. Nah, jadi 2 rakaat. Nah, pada rakaat pertama dan rakaat kedua sama lah. Rakaat pertama, rakaat kedua bacaannya ini apa baca? Baca surah Fatihah. Nah, baca surah Fatihah. Apalah aja beratan surah Fatihah. Kalau dalil kan berapa? 1 kali ya. Supaya baca Fatihah 1 kali aja dalam 1 rakaat. Nah, rakaat pertama sekali, rakaat kedua. Nah, imbah baca Fatihah, apa ayatnya? Baca ayat kursi 1 kali. Paling ayat kursi. Laos sudah hidup masa ada hafal ayat kursi. Bisi kursi banyak di rumah. Tapi ayat kursi gak ada hafal. Jangan sampai ayat kursi. Lamun gak ada hafal, dihafalin, menghafal ayat kursi. Karena Bapak sudah Tuhan. Kalau kita bersungguh-sungguh untuk menghafal ayat Quran, insya Allah hafal aja. Nah, lamun gak ada hafal juga, tukar di pasar atau ayat kursi kenal halnya poster yang handap di muka tawing, sembahyang lehati bacai boleh. Sembahyang kita sambil membaca, mata kita melihat tulisannya boleh. Lamun kada hawas yo mata karena sudah tuha biar banyak mata kada hawas yo, cari siapa anak menakan atau anak kan hafal ayat kursi. Karena mama anak sembahyang, mama kan ada hafal ayat kursi, anak sembahyang hadiah nih. Mama kan ada hafal ayat kursi, kamu hafal nggak hafal ayat? Karena bantui mama lah. Pegana dihiga mama berdiri sembahyang, kamu pegana dihiga mama. Bila mama tutup baca Fatihah, bisiki mama. Ya, jadi biar kan baca misalnya dinyaringin sedikit walau dalilnya supaya tahu anak atau malah tuntung baca Fatihah walau di jalan atau wujud mamanya tuntung mau sudah baca walau dalil. Jadi pepasan bisiki baca ayat kursi supaya mama mengiringi juga. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jangan anak nih kan. Jadi jangan dia mau Allahu la ilaha illa. Nah, bisa kita bantuan. Kalau perlu disewa, kenapa? Karena ini sembahyang bola sekali barang seumur hidup nanti gawe lamun karena kau setiap malam. Kenapa? Itu fadilah ingin gonol-gonol pahalanya. Rugi karena gawe ini walaupun sunnah. Baca ayat kursi kali, apa tuh? Surah At-Takasur 1 kali ulang semuanya. Surah At-Takasur itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin la tarawunna al-jahima thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Enggak ada hafal? Ya.
Dihafali ya, dihafali. Berusaha untuk menghafali supaya dapat fadilat yang benar ini. Kita aja tak hendak dapat hasil di dunia, berusaha lah. Apalagi hasil di akhirat di akhirat kita dapatnya hasilnya nih. Kita itu telah dapat hasil di dunia. Anggaplah misalnya hendak dapat bani, apalagi orang berumah itu setahun sekali dapatnya. Hakun meja merimba, bahasa kampung merimba itu menambah sepupainya. Sebaluran berapa burungan, berapa 30 burungan, berapa 10 burungan. Uyo kalau tuh habis itu menanam, meneradam, menanamnya ulang. Macam-macam batu memupuk lagi. Habis itu macam-macam ini mengatam apa? Lawas matang yang mengatam. Batu hanya diirik, dirapai. Limbah itu dijamur, dilabang badannya. Habis itu dikompak, digiling, jadi baras, dimasaki. Hanya kan dimakan, kan lawas prosesnya sampai uyuh awak kita, sampai muka kita nih latak, terus kita karena sinar pakai hilang di batis nih apa pokok betanah banyak kalau tuh usaha rela aja kita berusaha supaya dapat bani, supaya dapat baras. Ini menghafal ini masa boleh berusaha. Pada menghafal Quran ini, insya Allah sekolah saja. Ya tadi yang ngomong total ya udah hafal ya. Suruh anak cucu kan hafal, nah akan bisikiakan nah mama atau nini hendak sembahyang hadiah nih surah Al-Takasur. Alhaakumut takasur, jangan bisik ini. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, hatta zurtumul maqabir. Nah, sekali juga deh. Nah, surah Takasur sekali, surah Al-Ikhlas 11 kali. Nah, ini hafal lagi berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu surah Al-Ikhlas namanya. Qul huwallahu ahad. 11 kali. Ini siapa yang belum dapat lah ambil aja ini nanti gratis ya. Kalau tadi datang Anda. Nah, itu rakaat pertama kayak itu juga bacaannya. Rakaat kedua kayak itu juga bacaannya. Lah. Nah, adapun ruku sujudnya sama aja bacaannya lawan sembahyang-sembahyang yang lain. Rakaat pertama kayak itu juga bacaannya, rakaat kedua kayak itu juga bacaannya. Imbah tuntung salam, tahiyatul bang ya Allah. Imbah tuntung salam, nih selesai salam baca doa ini. Nah doanya ini, lah, begini. Allah tentunya orang berdoa kan, ya doa apa? Adabnya baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hanya berdoa. Ini doanya. Allahumma inni, tasdidnya kurang jelas dijelasin, barisnya kurang jelas dijelasin oleh Quran. Inni nunnya bertasdid lah, nunnya tuh baris di bawah. Allahumma inni sallaitu hadhihi as-salata wa ta'lamu ma uridu. Allahumma ba'ath sawabaha ila qabri titik itu sebut nama orang yang kita hadiahi daripada orang yang meninggal dunia. Contoh mama kita meninggal dunia, atau abah kita, atau jiran kita, atau siapakah? Ila qabri, contohnya misalnya anggaplah naruh abah kita arwah Abdullah misalnya,
Abdullah ila qabri Abdullah. Nah, bin siapa misalnya? Nah, bin Muhammad misalnya. Nah, kalau bin itu laki-laki lah. Nah, garis miring binti. Nah, kalau binti itu contoh beginian orang yang kita hadiahin. Contoh misalnya ila qabri Khadijah, nah, mama kita namanya Khadijah binti misalnya Muhammad. Nah, kalau ini kan bin Abdul Majid bin Usama. Kalau pian kan misalnya Siti Rahmah binti siapa? Nah, binti. Kalau binti itu artinya anak perempuan. Kalau binti artinya anak laki-laki. Nah, siapa misalnya sebut aja nama abah pian atau mama arwah mama pian. Nah, lawan binnya atau bintinya. Nah, titik itu narang kuitan setelah kuitan daripada kuitan pian berarti kain. Nah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ini situ jelas. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Lalu hendak menambahi lagi banyak ya untuk arwah ila qabri misalnya arwah mama, tambah lagi abah dangsana boleh sebanyak-banyaknya. Guru-guru kita atau muslimat boleh ditambahi birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu nyaman aja kalau bisa. Fadilatnya adalah kita baca fadilatnya lah. Tuh. Fadilatnya ini keutamaannya, khasiatnya, manfaatnya kita menggauli supaya mereka menghadiah kita. Fadilatnya. Ini hadis Nabi lah. Hadis Nabi ini belum mengutip daripada hadis Nabi. Nah, ujar Nabi, siapa yang mengerjakan salat hadiah seperti itu, yang itu tadi caranya bisa disunat mutlakir kata ini rakaat pertama Fatihah, ayat kursi sekali, surah Al-Kasau sekali, surah Al-Ikhlas 11 kali. Rakaat kedua kata juga Fatihah, ayat kursi sekali, ayat surah Al-Kasau sekali, Al-Ikhlas 11 kali doanya deh. Nah, seperti itu maka Allah mengutus pada saat itu juga. Malam itu biasanya malam ini biasanya kita menggawi kan. Di batu itu kita menggawi langsung Allah utus. Ada makna isok kan. Saat itu juga akan 1000 malaikat ke kubur si fulan itu. Maksud si fulan itu anggaplah mama kita yang kita hadiahi. Ke kubur mama kita misalnya menghadiahi, membayang hadiahnya untuk arwah mama kita. Malam itu Allah Ta'ala utus 1000 malaikat. 1000 malaikat yang sasak sedikit itu sampai ke halaman tulisan orangnya. 1000 malaikat ke kubur si fulan itu. Masing-masing satu orang malaikat membawakan nur, cahaya dan hadiah pahala untuk si fulan itu. Nah, masing-masing malaikat membawa nur dan hadiah, dihadiahkan kepada arwah mama kita yang kita hadiahi itu, sehingga mama kita tuh sugih. Anggaplah seandainya kayak gini aja tadi, 1000 orang malaikat datang ke kita, katanya ya Allah memberi duit 100.000, 100.000 kali 1000 berapa? Berapa ya? Hitung lah. Seandainya nah, kalau di cuman lah pahala itu pada kawan disamakan dengan nilai rupiah. Pahala tuh gonol lagi. Rupiah ini ada apa-apanya di dunia ini contoh ya. Nah, sugih kuitan kita kan untungnya apa? Kuitan nang bisi anak bisa sembahyang hadiah. Untungnya jualan laki pian contoh meninggal dunia pian bisa sembahyang hadiah mah hadiah kalau pian untungnya laki pian bisa bini pian untungnya juga misalnya pian isi laki pian bisa menjauhi ini kita ini malam Sabtu kita pengajian mau sampaikan dulu ini bapak-bapak nah kita mau bagikan juga ini supaya kampungan ini bisa berataan sembahyang hadiah. Nah,
ada nang ulun aja dan bisa juga nyaman. Man mahdiyahi orang-orang meninggal dunia, laksanakan meninggal jiran tetangga meninggal dunia. Amun ulun boleh kalau menggawi sembahyang hadiah tadi kan doanya tadi kepada kubur ila qabri banyak orang berarti untuk Datuk Ramayana, untuk sesama, untuk Abdul Qadir Jilani, untuk Guru Sukumpul, untuk Habib Ali Saibul Maulid, untuk Al-Faqih Al-Muqaddam, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, banyak lagi. Puting-putingnya ini seluruh keluarga ulun, seluruh jiran tetangga ulun yang meninggal dunia, kerabat ulun, teman ulun yang seagama, ya Allah, muslimin muslimat ujungnya muslimin muslimat daripada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Nah, banyak itu kita menghadiahi wali-wali, menghadiahi keluarga kita. Nah, dan malaikat yang 1000 ikung menemani mengawani katanya dan menghibur simpulan itu di kuburnya artinya sampai hari kiamat. Nah, nyamannya contoh kita meninggal dunia ada yang menghadiahi gasan arwah kita dengan sebab itu malaikat 1000 ikung datang ke kubur kita menghibur kita, menemani kita sampai hari kiamat. Maksud menghibur ini dia malaikat tenang aja pian akan selamat, pian akan masuk surga, pian diampuni Allah Ta'ala. Nah, nyaman lah dihibur gitu. Padahal orang di kubur itu sorangan, orang di dalam kubur itu sebenarnya sorangan aja. Kubur itu tempat menyendiri. Tapi kalau ada nama hadiah kita jadi rami di kubur itu. Maksud rami itu kita terhibur dengan ditemani oleh 1000 orang malaikat. Nah, untungnya misalnya bisi murid, guru bisi murid, gurunya mati dan muridnya nama hadiah apalagi setiap malam. Untungnya bisi guru dan muridnya mati dulu, gurunya mah dia kesan muridnya setiap malam kalau sugih dalam kubur sugih. Nah, apalagi kuitan kita nih, kuitan kita sudah meninggal dunia nih, kita mau bakti ya, kuitan nih walaupun sudah meninggal dunia nih dihadiahi kuitan dengan cara ini bagus setiap malam yang dikerjakannya nih. Namun poler juga ya minimal sekali langsung hidup. Nah, sampai hari kiamat tadi si malaikat tadi menghibur, menemani. Nah, kemudian belum ini pahala yang diberikan kepada orang yang menggawi sembahyang. Itu kalian orang-orang kita hadiah ya kalau tadi. Nah, dan juga Allah beri bagi orang yang mengerja salat itu, sembahyang hadiah itu, pahala kebaikan banyaknya sebilang sesuatu yang kena sinar matahari. Coba lihatlah, matahari itu kan menyinari apa karena sinar banyak kan. Pohon-pohon, gunung, sungai, dadayan pian, benih pian melambang karena sinar matahari, rumah pian. Banyak ya, karena sinar matahari itu kan ada cuma pasir. Ya Allah, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan. Sebilang itu Allah Ta'ala beri kita pahala kebaikan. Jangankanlah seluruh dunia di halaman pian saja, misalnya ada batu kerikil, soalnya yang menghitungi banyaknya. Pasirnya berapa? Segenggam di halaman pian itu kan karena sinar matahari. Ada suara kita menghitungi dan kita pun ada sanggup menghitung saking banyaknya makhluk Tuhan yang karena sinar matahari. Nah, sebilang itu kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyaknya. Kalau kita mengerjakan sembahyang dia ini. Dan Allah tinggikan baginya 40.000 derajat di sisi Allah. Nah, kita berisi total. Bisi derajat ditinggikan 40.000 derajat di sisi Allah. Artinya dimuliakan Allah Ta'ala nih. Kalau bisi pangkat di sisi Allah. Dan Allah beri dia pahala seperti pahala 40.000 kali berhaji. 40.000 kali berhaji ya.
kita misalnya seumur hidup paling sekali, 2 kali bahaji, bagi nang sanggup, nang sugih, nang pernah bahaji ya Allah. Nang kita nang kada pernah bahaji ini apa? Apalagi tahun-tahun ini kada bawa kita melaksanakan ibadah haji kan. Nah, seandainya ada duitnya juga dan bayarnya pun larang ya Allah sampai 50 juta lebih kan. Berdua lagi ini. Nah, tapi pahalanya ada ya pahalanya nih, yaitu dengan mengerjakan sembahyang sudah tadi 2 rakaat ini, itu pahalanya benar-benar diberi pahala, dia pahala seperti pahala 40.000 kali berhaji. Maka haji terima Allah Ta'ala 40.000 kali ya kan. Kita hidupnya ini kan bisa di kampung kita ini kan jalan berhaji sampai 20 kali kan boleh atau tujuannya tak paling 2 kali 3 kali ya lah. Nang sugih benar ya kan bos instan misalnya kada sampai 10 kali berhaji, paling sekali 2 kalinya. Ini apa halnya nah 40.000 kali, bahkan cukup umur. Bahkan berhaji ini kan setiap tahun lah, setiap tahun ya apa banyak setiap. Berarti 40.000 kali 40.000 tahun ya Allah. Hidup orangnya nih. Kan bahagia itu setiap tahun. Ya Allah. Jadi 40 namun dihitung lawan umur ya. Umur itu harus memerlukan 40.000 tahun. Soalnya 40.000 kali berhaji pahalanya. Dan 40.000 kali berumrah pahalanya, diberikan pahala seperti pahala 40.000 kali berumrah. Kalau umrah awalnya kan ada musim haji ya lah. Cuman kalau ada duit nih, kenapa pahalanya lu gini kan menggawi ini kan. Jadi kita gawi ya kalau malam ini buat haur yang pamagi bisa itu berapa Pak? Atau misalnya sembahyang dijadikan sembahyang tahajud ada Bapak? Jam 3 lah. Jam 2 lah gawinya ada Bapak. Dan ulang nih, Allah beri dia 100.000 kotak di dalam surga. Ada yang diberi rumah lagi, diberi kotanya. Kita diberi rumah sebuting di surga untuk barat nih. Ini kota tuh gonal Allah. Luas, bahkan surga itu luas, lebih luas daripada dunia ini. 1.000 kota orang, punya jadi wali kota, ibu-ibu surga jadi wali kota. 1.000 kota di dalam surga. Dan Allah beri dia pahala boleh 1.000 orang mati syahid. Pahala 1.000 orang mati syahid. Orang mati syahid itu dijamin surga lah, karena kebanyakan pahalanya. Nah, kita menggawi sembahyang ini 2 rakaat dapat pahala 1.000 orang mati syahid. Dan dipakaikan baginya 1.000 pakaian yang indah di dalam surga. Wallahu a'lam berapa 1.000 lapis kali apa itu atau misalnya diberi 1.000 pakaian cuma ganti-ganti kan kita nggak tahu juga. Cuma di surga itu lah dia kita memakai pakaian itu kan jangan berbau masam juga kan situ bau harum lah. Teringat di surga itu memang kita di dunia kan 3 hari 2 hari memakai masam sudah baju bukan berganti, tapi mau di surga itu biar baju ini itu gitu. Nah, tapi lah Allah alam apakah 1.000 pakaian langsung dipakai 1.000 pakaiannya ataukah tapi ada pangulun membaca di kitab dalam riwayat bidadari itu ia dipakaiani 70 lapis kan pakaiannya bagian sholat pakaian 7 bukan Allah oleh cuman lah pakaian surga itu kan membuat orang bukan Allah karena sutra halus lembut. Seandainya dipakainya kebanyakin, insya Allah kadang kelihatan lama gitu. Nah, di pakaiannya yang bidadari itu 70 lembar di awalnya. Ini 70 lembar kedua masih juga kelihatan bening putih kulit bidadari itu.
saking putihnya toh, saking bersihnya, saking beningnya, bagusnya kulit bidadari itu, sudah dipakaiannya 70 kali lipat pakaian masih kelihatan mulai luar, dilihat bening putih kulitnya. Itu baru bidadari wae. Belum lagi perempuan di dunia ini masuk surga, itu bidadari itu kalah. Bidadari itu dayangnya ya. Tapi kalau perempuan di dunia masuk surga itu jadi ratunya. 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari. Impiannya yang bilang surga itu lebih cantik daripada bidadari. Nah, itu kulit bidadari itu sudah kayak apalagi kulit pian yang bilangnya masuk surga. Jadi kan kita kan heran, dipakaikan baginya 1000 pakaian yang indah di dalam surga. Seandainya pian memakai pakaian itu 1000 pakaian, tetap baik kelihatan dari luar tuh putihnya kulit pian itu. Kalau sudah di surga malah. Nah itu. Nah, bagus banget fadilatnya nih. Mudah kita mau amalkan lah. Ini ulang nak menerjemahkan doanya tadi lah supaya tahu artinya. Coba perhatikan doanya tuh. Bagus saya bila kita berdoa itu tahu maknanya. Allahumma, artinya tuh tadi itu artinya lah, cuma menerjemahkan aja asal tahu ya. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku shallaitu, aku sembahyang, hadhihi sholata, akan ini salat, akan ini sembahyang. Kan sudah tadi mengerjakan sembahyang biasanya kan kalau berdoa. Aku sudah mengerjakan sembahyang, hadhihi sholata, akan ini sembahyang. Wa ta'lamu, dan engkau mengetahui ya Allah, engkau mengetahui ma uridu, akan apa yang ulun maksud. Tapi yang maksud kita ya, maksud kita hendak dihadiahkan pahala sembahyang hadiah ulun ini kepada siapa misalnya, kita disebutkan. Wa ta'lamu ma uridu, dan engkau ya Allah ta'ala mengetahui ma uridu, apa yang aku maksud. Allahumma ba'ats, Allahumma ba'ats, ya Allah kirim makan sawabaha, akan pahalanya, pahalanya ya, pahala sembahyang nih Pak. Kirim makan ya Allah akan pahalanya. Ila qabri, kepada kubur atau ke kubur titik. Anggaplah misalnya Mama Ulun Naran Siti Khadijah misalnya, binti misalnya Abdullah. Nah, atau bisa tambahin lagi untuk siapa dalam hati dia, untuk Abah Ulun misalnya Ahmad misalnya bin Muhammad, untuk Acil Ulun. Nah, tambahin situ untuk anak Ulun yang ada anak meninggal sudah, atau untuk binatu Ulun, untuk jiran tetangga Ulun, untuk orang yang pernah memberi Ulun tapi yang pernah memberi Ulun baras, yang pernah memberi Ulun duit, kepada putingnya kita, kepada orang yang pernah menyambati Ulun. Nah, bagus lagi kita pernah hiri dengki lawan Ulun, pernah mengoyai Ulun waktu dia hidup, hadiahkan juga. Bagus lagi itu. Nah, guru-guru Ulun, pada tuan Ulun ini kayak Ulun pada turun ke atas, nang Islam ya malah, nang Islamnya. Tahu kita tadi kan ada tahu apakah Islam sampai ke atas kah, apakah ada nang kafir kan, dan begitu kan ada tahu, cuma nang Islam ya kan. Kafir itu kan ada dapat gitu. Arwah laki Ulun misalnya ada meninggal, laki Ulun pertama, laki Ulun kedua, ngajak laki misalnya, laki Ulun ketiga. Nah, untuk birahmatika, dengan rahmat engkau ya Allah, ya arhamar rahimin, ya arhamah itu wahai nang paling pengasih, rahimin daripada orang yang pengasih. Allah Ta'ala itu paling pengasih, paling penyayang di antara orang-orang yang penyayang. Itu makna doanya. Jadi itu bagus kita gawi lah. Bagus setiap malam, alhamdulillah menggawi tahu setiap malam. Kan biasanya ada orang
pada malam-malam tertentu seperti malam yang datang ulun anu ya membayar hadiah ya ini amplopnya ya bertulisan aran arwah ma abasidin. Walaupun orang tuh kadang memperki ulun setiap ulun gawe ya. Tapi kalau amplop itu kan ulun khusus akannya khusus untuk mengarang ini ya kan. Seandainya kada disuruh orang gitu ulun setiap malam insyaallah menggawainya ulun niatakan kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Menyebutkan panggil tadi guru-guru ulun ulama-ulama putih-putihnya kita kepada muslimin muslimah seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Nah itu karena Rasulullah pernah bersabda ini habis sudah keterangannya. Nah, karena Rasulullah pernah bersabda mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwis. Tidak ada seorang mayit di dalam kuburnya kecuali dia diumpamakan seperti orang yang tenggelam di lautan. Dia tidak bisa berenang dan dia minta tolong kepada siapa saja yang mau menolong dia. Apakah lagi ujar Nabi orang nang hanya dikubur pada malamnya itu malam pertama loh. Kan orang kawin kan malam pertama nyaman. Tapi kalau orang dikubur itu antara kalau amalnya baik gimana ya di malam pertama. Tapi kalau amalnya jahat malam pertama tuh sangat berat. Kenapa? Orang hanya orang karena terbiasa orang lawas sudah meninggalnya biasa itu ya Allah. Tapi orang hanyar bakajutan misalnya ya Allah masuk kubur jadi gak asing ya itu. Kayak orang masuk penjara pemulaan sedih menangis ya Allah. Tapi kalau sudah 10 tahun udah biasa ya ketawa-tawa ya. Nah, jadi yang bagusnya lagi kita mengerjakan sembahyang hadiah ini. Misalnya ada keluarga kita misalnya meninggal hari ini, malam mininya kita gawe untuk walaupun jiran kita, walaupun ini akan kenalan kita, tapi kita tahu punya meninggal malam ini kita gawe karena malam itu sangat berat. Nah, terutama bagi orang yang ada tapi banyak amal baiknya. Jadi ujar Nabi orang yang dikubur itu seperti orang yang tenggelam di lautan, dia tidak bisa berenang dan dia minta tolong. Artinya dia sangat berhajat kepada keluarganya yang masih hidup ini supaya mengenang, supaya mengirimi. Nah, ujar Nabi bilang yang taziru da'watan tulihuhu min ibnihi. Dia menunggu-nunggu doa atau kiriman pahala yang dapat sampai kepadanya menunggu daripada anaknya. Bahasa kitanya tuh membapandi itu anak ya. Kami mengganang ya kalau kuitan di kubur nah gitu. Kirimi pang mama misalnya kuitan mama yang meninggal. Kirimi pang doa qul wallah sekali atau 3 kali. Nah bagus sembahyang hadiah nih benar-benar padilatnya. Pembaca Yasin ke apakah misalnya hadiah. Nah itu kan kita termasuk bakti lawan kuitan ya. Nah, jadi amal solih yang kita hadiahkan kepada kuitan itu kadang mesti sembahyang hadiah lah, kadang mesti bacaan Yasin lah, kadang mesti tahlil lah, pian lah. Mulai rumah dari misalnya yang hendak tulang ke majelis ilmu nih, anggaplah ada di antara pian ini nama kendaraan, karena apa mio alpa ya Allah kendaraan yang menuju masjid hendak menuntut ilmu dia kan perjalanan pian itu dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kawan pian misalnya Allah berjalan kaki. Empat bonceng di belakang. 4 sampai ke masjid. Nah, itu amal soleh kalau kan. Pian membonceng kawan pian sampai ke majelis ilmu, pian sudah mengerjakan amal soleh berbuat baik kepada saudara seiman, mengatakan membonceng untuk ke tempat kebaikan, amal saleh Allah. Itu pun bila kita hadiahkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, dapat dua pahala. Ya Allah, ulun tadi membonceng kawan ulun ke majelis taklim. Kalau itu yang terima jadi amal saleh, hadiahkan pahalanya kepada mama abah ulun di kubur.
Nah jadi pintar-pintar kita pian misalnya duduk di warung ya Allah ngopi ya. Nggak kawan, orang kena orang traktir, minum ya, dan bayaran. Amal soleh berapa? Hadiahkan pahalanya kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Nah anak soleh itu pintarnya menghadiahkan apa aja ya. Kebaikan dihadiahkan. Ya Allah, ulun hadiahkan pahala ulun mentraktir kawan ulun tadi. Nah itu. Biar misalnya berjalan, boleh berjalan. Melihatnya takut di jalan, ambil paku itu, singkirkan, buat tempat sampah supaya orang jalan kendaraan pada tanah paku supaya orang jalan kadang luka. Amal soleh buat hadiahkan pahalanya kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Nah, walaupun kita pandang itu kecil, tapi itu besar di sisi Allah dan sangat berharga bagi orang yang sudah meninggal dunia. Dan itu ada berkurang, ada berkurang. Kalau duit kan misalnya duit 100.000 misalnya ya Allah, kita berikan ya Allah ke orang, kan bisa kita lah ada lagi lah. Tapi kalau pahala ini, dia baca Yasin sekali, baca Yasin sekali misalnya ibadah Tuhan misalnya, pahala misalnya berapa? Pahala anggaplah pahala 1 juta misalnya, 1 juta kebaikan. Tapi kalau pian niatakan gasan mama pian abah pian semuanya jadi 2 juta, 1 jutanya gasan pian, 1 jutanya gasan mama abah pian. Hangke itu bila pahala tuh, bila dihadiahkan tuh kayak jadi fotokopi tuh. Fotokopi itu kan banyak, di fotokopi kan berkurang enggak? Nah, jadi kada rugi kita menghadiahkan lawan kuit, malah kuit kita ujung nyaman, gitu. Nah, jadi orang di kubur itu mahadang-hadang kita nang hidup ini mengenangkah kita, menghadiahi kita min ibnihi daripada anaknya, mahadang anaknya. Apabila anak pun ijam bacakan Yasin lagi ya, apabila anak pun sembahyang hadiah lagi ya. Nah, au akhihi atau saudaranya meninggal di tak sanak ganang jiwa. Apabila adik pun ijam hadiahi ya. Nah, au sadiqin lahu atau kawan, ya bisa kawan seperjuangan pemaulidan, seperjuangan menuntut ilmu misalnya, atau seperjuangan menghatam misalnya, Allah kawan juga namanya meninggal kawan itu menggenang juga. Apabila aja umpamanya Allah ngejar mandi aku ya lagi hidup jadinya 7 benar jar pengawan aku jar. Nah itu mengenang juga kawan kita. Nah, kalau sudah sebujur-bujur kawan dah, insya Allah mengenang walaupun sudah meninggal dunia. Nah, faida lahikathu, ini membaca hadis Nabi lah. Kanat ahabba ilaihi minad dunya wa fiha. Seandainya keluarga yang menghadiahi, kalau supaya hadiah ya Allah diniatkan kepada orang meninggal dunia tadi, itu lebih dicintainya daripada dunia dan seluruh isinya. Artinya himong banarnya lebih berharga pian telah menghadiahi qul huwallahu sekali Allah pian hadiahkan kepada siapakah itu lebih dicintainya, disenanginya daripada dunia dan seluruh isinya. Seandainya hidup tuh, seandainya kau hidup loh, datanginya ke rumah kita, berterima kasihnya kita. Seandainya bisa duit semiliar berinya duit kita. Nah, kira-kira lamun pian apa nih malam ini ya Allah pian hadiahkan kepada arwah mama pian abah pian mama abah pian piannya himung bandar lamun ulun nang manoakan menyampaikan seandainya hidup terima kasih lah kaum lah ya karena menyampaikan ini sehingga anak ulun yang menghadiahi ulun ya. Bukan cuma berterima kasih orang pian, berterima kasih kepada orang yang menyampaikan ini. Jadi ini kita sampaikan. Kalau yang siapa? Orang laki pian kan? Orang anak pian boleh ini di fotokopi dibagikan karena ilmu ini lebih bagus lagi disebarkan. Nah jadi itu.
Dan kita kawal mengamalkan. Jadi hadiah orang yang hidup kepada orang mati inilah doa, istighfar, bacaan-bacaan termasuk sembahyang hadiahnya. Kan kita kan ada kayak orang kafir kan. Kalau orang kafir kan membawa kayak orang Cina itu, membawa apelnya ke kubur, namanya apel ya kan. Misalnya orang mati ya makan itu ya. Kita kan itu hadiah orang hidup itu bukan makanan ini. Makanan minta lu hendak dikubur misalnya burung. Karena itu kita hadiah kita bacaan-bacaan Quran atau salawat atau istighfar atau sembahyang hadiah itu. Nah, kecuali misalnya makanan itu kita sedekahkan kepada fakir miskin, kita niadakan pahalanya itu kepada orang meninggal bisa gitu. Tapi kalau misalnya makanannya dia tapi kubur supaya arwahnya atau cucu makan nasi kuningnya itu kan tapi kubur kan karena kayak itu. Tapi nasi kuningnya itu sedekahkan kepada fakir miskin. Niadakan pahalanya kepada orang seperti itu caranya. Orang mati itu kenapa lagi makan nasi ya? Mereka itu mengharapkan pahala itu. Nah, kemudian lagi disebutkan dalam kitab bila kita ziarah kubur perbukitan kayak keluarga itu disunahkan meletakkan kalau Nabi kan dari riwayat sini meletakkan telapak kurma. Kalau kita di sini kan kembang ya lah, kembang. Jadi kembang itu kan ada salah ada. Bujur aja. Ada nang salah tuh. Dikias kalau Nabi kan bukan kembang tapi pelapah kurma artinya benda yang basah daripada pohon. Nah, jadi selama kembang itu atau pelapah kurma itu kita tajam, kita angkat di atas kubur seorang itu selama dia basah, maksudnya selama dia belum kering, maka dia itu memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa si mayit itu. Makanya kita ziarah kubur itu sunat mantaki kambangnya lah, kambang di atas kubur itu. Lamun ada kembang, cari ya pelapah niur kan, pelapah itu tak angkat di atas. Jadi selama itu belum kering, itu memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang dikubur itu. Cuman jangan jualan, ini kubur kita misalnya di sekitarnya ada tanah orang niur ya, tabangnya. Itu orangnya contan mano pelapah niur orang, ada jadi pahala, jadi dosa. Ini biasanya pelapah niur seorang jual. Kamu kada ada pelapah niur daun pisang enggak? Pokoknya benda-benda yang basah daripada tumbuhan. Pelapah pisang atau gadang pisang enggak? Selama dia masih basah, masih belum kering, itu akan memintakan ampun benda itu kepada dosa orang yang ada di kubur itu. Bahkan kembang boleh anunya dari pelapah pisang deh. Anunya tuh yang nangkutiannya tuh ya Allah. Jadi pernah Nabi Sidin berjalan-jalan dengan para sahabat. Lalu Sidin mengambil pelapah kurma. Ajar Nabi berjalan-jalan bisa mengambil pelapah kurma orang saja. Nah, inilah orang misalkan ini khusus bagi Nabi kita Muhammad SAW itu dihalalkan bagi Sidin apa saja yang ada di permukaan bumi ini. Walaupun misalnya itu tanah hak orang. Ada pohon kurma, Sidin mengambil kurmanya, Sidin makan, Sidin ambil pelapahnya. Itu kan apa bagi Nabi. Dan itu kan berlaku kan kepada kita umatnya. Kita kan boleh. Misalnya ada melihat rambutan orang minum masak putih. Nah, boleh kan kepada haramnya apa? Durian orang kita masak ambil putih, kan boleh. Tapi kalau Nabi kita khusus bagi Nabi kita itu boleh. Nah, Sidin berjalan-jalan. Sidin tetamu ada 2 kuburan. Tiba-tiba Sidin mengambil
memetik satu apa tuh pelapah kurma. Sidin bagi dua, sidin rabit jadi dua. Lalu sidin tajak, sebutnya di kubur ini tajak, di kubur ini kuburnya dua. Nah, lalu ujar Rasulullah, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybisa. Mudah-mudahan dua pelapah kurma ini meringankan azab keduanya selama inya belum kering, selama basah. Nah, kemudian Nabi bersabda kepada kawan Sidin, inya berdua tuh tahulah, inya berdua tuh diazab di dalam kuburnya. Diazab di dalam kuburnya, aku mendengar, kan Nabi ini Nabi pengasih penyayang. Sidin mendengar orang yang kubur itu diazab. Lalu Sidin kadang-kadang langsung berlalu, tapi Sidin memberikan pertolongan, singgah di kubur itu, memberikan pertolongan dengan cara menancapkan dua pelapah kurma di atas kubur itu. Mudah-mudahan sebab ini belum kering, Allah Ta'ala ringankan azab keduanya. Nah, jadi jar Rasulullah nang berdua di kubur itu dia diazab bukan karena apa itu? Sesuatu yang besar. Nang seekong ini ujar Rasulullah diazab gara-gara inya ini baistinja daripada kami ini kada beres istinjanya. Apalagi kada buat sholat. Amun baistinja kada beres, wudunya kada sah, sembahyangnya kada sah. Apakah lagi kami kan buka sholat. Nah, itu bisa menjawabkan apa? Siksa di dalam kubur. Nah, adapun kubur seekongnya ini kenapa jadi siksa? Inya ini ketujuh berjalan ke situ kamari mengadu domba orang. Nah, mengadu domba orang. Lalu disiksainya di dalam kuburnya. Nah, jadi itu sebabnya aku menancapkan dua pelapah kurma yang dibelah dua tadi. Nah, situ kita mengambil dalil, kita ziarah kubur itu membawa kembang. Lamun ada kembang, apakah daun pisang kayak asal basah ya Allah, pelapah pisang kayak Allah, atau daun niur ya, nah, masih segar antak ya. Nah, itu kita membantui ahli kubur. Nah, kayak aja lamun orang tuh kada disiksa di kubur, kayak wali kan? Kita ziarah kada tukang lampian kan? Orang wali kada kita kenapa? Salah lah. Mana kambang ada salah. Lamun orang kada disiksa di dalam kubur karena kada ada dosanya, kita mandaki kambang, itu menambah derajat sini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menambah kayak kita juga misalnya kan, anggaplah kuitan kita yang sudah meninggal nih, sidin ahli taat, kada ada dosanya. Kan tak salah kita menghadiah semua yang hadiah sini supaya apa? Supaya meninggikan derajat di sini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi menziarahi kuitan itu ditulis kita sebagai orang yang berbakti kepada kuitan kita. Nah, itu. Ada terbaca lagi nah kitab ada baju oleh. Nah, itu pula dan kita mau melakukan. Mungkin itu saja yang kita sampaikan lah, biar kita baca kitab kita dan kita mengamalkan dan dosa kita, dosa maafkan kita, guru-guru kita jangan tetangga muslim-muslimat yang punya Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita seberatan panjang umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat dunia wal akhirah, mati beriman, husnul khatimah, sempurna iman kita, lepaskan Allah daripada siksa dan fitnah kubur, dan mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allati alkani wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم